Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan pemirsa semua. Kali ini Aspan Channel akan berbincang-bincang dengan CEO dari Asuransi Purna Arta Nugraha. Saya akan perkenalkan Bapak Febri Wibawa Parsha. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat-sehat, Pak ya? Sehat. Dalam kondisi COVID begini? Sehat. Alhamdulillah. Kita akan coba menggali beberapa hal terkait dengan industri asuransi. Pak Febri adalah seorang CEO asuransi Aspan. Tetapi kita tahu bahwasanya beliau sesungguhnya baru masuk di industri ini di tahun 2017. Dan beliau sesungguhnya adalah praktisi di bidang lain. Banyak kegiatan-kegiatan yang beliau jalani dalam kesehari-hariannya. Tetapi 2017 beliau masuk ke asuransi dan memimpin perusahaan asuransi kita ini. Nah, beberapa hal yang tentunya menarik buat kita ketahui dari seorang Bapak Febri Wibawa Parsha dalam kapasitasnya sekarang berkecimpung secara aktif memimpin sebuah perusahaan asuransi PT Asuransi Aspan ini. Pak Febri, buat kita perlu belajar, Pak, terutama dari generasi-generasi muda barangkali yang saat ini ingin mengetahui apa sih sebetulnya yang menjadi daya tarik buat seorang Pak Febri ini masuk ke dalam industri asuransi, Pak. Dan kemudian kita tahu bahwasanya ini bukan hal yang sederhana memanage sebuah perusahaan asuransi. Kira-kira apa sih, Pak, yang menarik buat Bapak untuk menjadi masuk ke dalam industri asuransi ini? Kemudian dalam kaitannya dengan generasi muda ya, yang kemungkinan saat ini juga bertanya, apakah asuransi hal yang menarik buat jadi profesional asuransi, Pak, kira-kira gitu. Monggo, Pak, kita coba dengarkan Pak Febri bagaimana alasan-alasannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Coki. Pertanyaannya itu pertanyaan apa ya? Challenging tuh. Oke. Pertama, kenapa saya tertarik untuk masuk ke dunia industri asuransi? Saya punya satu curiosity. Yang pertama adalah ketika kemudian ada sebuah kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam konteks industri asuransi. Kalau saya membayar sejumlah premi sekian rupiah dan kemudian saya mengkondisikan berharap ketika di kemudian hari peristiwa yang saya khawatirkan terjadi, Bapak mau nggak ngasih saya kompensasi berupa klaim? Gitu ya, Pak? Dan kemudian ada perusahaan yang kemudian mengatakan bahwa boleh, kalau Bapak bayar 100, nanti misalkan mobil Bapak kecelakaan, Bapak kan terima 10 juta misalnya. Jauh dari 100.000 ya, Pak ya? Lumayan kan? Saya pikir hanya dengan ngasih 100.000, saya berharap ketika nanti ada sesuatu terjadi dengan kendaraan mobil saya, ketabrak atau apa, diganti nih. Kan gitu ya. Itu menurut saya menarik ya, karena kita mencoba melakukan satu apa ya istilahnya, mengcover sebuah peristiwa yang belum terjadi. Ya. Jadi ada sebuah peristiwa yang belum terjadi di masa yang akan datang, yang kita khawatirkan akan merugikan kita atau merugikan tertanggung kita, dan kemudian kita bersepakat untuk mengganti rugi kerugian tersebut. Ya. Yang bisa saja itu terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi curiosity Bapak antara itu gambling atau tidak gambling, itu yang pertama.
kecerdasan ketika kemudian kita bisa memitigasi resiko bahwa peristiwa ini tidak akan terjadi dalam konteks persentasenya kecil, misalkan itu kan butuh satu challenging. Betul. Yang berikutnya juga yang menurut saya aneh, keberanian dari sebuah perusahaan asuransi mengganti rugi hanya menerima sejumlah kecil premi, kemudian akan membayar dengan jumlah yang lebih besar banget gitu ya. Gitu ya. Ini kan agak sedikit aneh buat saya nih ya. Betul. Ngitungnya gimana gitu Pak? Ngitungnya gimana? Kalau misalkan saya dulu ceritanya, kalau ada teman, Pak Febri, yuk kita investasi usaha, jualan bakso. Modalnya berapa? Modalnya 100 juta. Ayo kita kelola, nanti untungnya sekian dari modal yang dikelola, kan jelas ya? Jelas ya Pak. Ada 10%, 20%. Kalau ini kan beda dia. Ya, cuma bayar preminya 1%, kemudian terima nanti klaimnya besarnya beribu kali lipat. Bayar 100.000, dapatnya 10 juta. Gitu. Gimana untungnya nih perusahaan asuransi? Dari mana untungnya? Ya. Apakah ini janji bohong atau ini sebenarnya betul-betul sebuah fairness kontrak? Ya. Apakah ini memang kecerdasan di dalam memitigasi sebuah risiko atau ini memang gambling? Saya pikir pertanyaan tersebut menjadi curiosity saya untuk kemudian menyelami industri asuransi. Itu Pak Coki. Siap. Nah, dan kemudian apa yang Bapak temukan? Nah, yang saya temukan artinya ya ini adalah sebuah challenging. Ya. Satu hal yang betul-betul bisnis yang menarik, yang kemudian betul-betul harus mengandalkan sebuah kemampuan melakukan mitigasi, ya. Kemampuan melakukan analisa, kemampuan dalam memiliki banyak sumber informasi, data yang membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Penawaran produk yang memang bisa kemudian menguntungkan, karena secara prinsip kalau saya analogkan ini kan ibaratnya kayak arisan ini, ya. Kita kumpulin 1.000 orang, kumpulin duit 100.000, terkumpul 100 juta misalkan kan. Lalu kemudian kalau diantara anggota yang 1.000 ini ada yang kejadian, klaim, ya, nanti kita ganti katakanlah 100.000 dengan 10 juta, kayak gitu ya. Dan selanjutnya apabila ternyata nggak ada kejadian kan ada profitnya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau seandainya untuk mengurangi risikonya, ya mungkin risikonya ditransfer dengan menggunakan mekanisme reasuransi. Saya pikir hal-hal tersebut kemudian menjadi satu pola usaha sendiri yang men-challenge ya intelektualitas dan kemampuan kita di dalam menganalisa sebuah kondisi. Gitu Pak Coki. Banyak faktor yang kemudian membuat ini menjadi sebuah industri yang challenging, masa depan dan challenging. Pak, gitu. Menarik sekali. Artinya ada sebuah dunia baru buat Bapak ya Pak ya. Betul. Yang ternyata setelah dijalani banyak sekali parameter atau dimensi-dimensi yang mesti dipelajari, kemudian itulah challenging-nya Pak. Betul. Nah, ini berkaitan dengan generasi muda Pak. Berkaitan dengan generasi yang katanya orang disebut milenial. Ada sekelompok populasi yang sekarang itu tadi dikasih judul milenial. Nah, apakah industri asuransi menurut Bapak ini menarik buat kaum muda, khususnya yang kita sebut generasi milenial? Industri asuransi ini jadi wadah profesional buat asuransi, buat para generasi muda kita yang disebut milenial tadi. Apakah Bapak punya pendapat tentang ini? Apa yang menarik buat milenial masuk ke dalam industri asuransi dan dia mau jadi profesional asuransi? Baik, gitu, saya pikir ini pertanyaan yang cukup filosofis Pak Coki ya. Yang pertama mungkin kita harus memahami dulu karakteristik kaum milenial sebelum kita menjawab ke sana. Menarik nih Pak. Gitu, apa karakternya? Kita tahu kalau kaum milenial itu ciri khasnya rata-rata mereka ingin diberikan kebebasan di dalam melakukan sebuah ekspresi, di dalam sebuah kesepakatan. Ketika mereka ingin katakanlah terjun ke sebuah
pekerjaan Mhm. ataupun hubungan bisnis ataupun Mhm. melakukan sebuah perikatan bisnis, Mhm. mereka tidak ingin diatur terlalu rigid, ya. Oke, Istilahnya that's karakternya. Karakternya. Kalau Oke. terlalu banyak pihak-pihak yang terlibat, kadang-kadang mereka males gitu ya. Pengennya ya Oke. langsung aja, gue dengan lu seperti apa kesepakatannya. Kalau memang dan enggak itu yang Oke. pertama, Pak Coki. Oke. Yang kedua, bahwa rata-rata kaum muda ini terkenal dengan melek teknologi. Istilahnya Ya, ada macam-macam. familiar teknologi savvy Ya. dia. Oke. Dan bahkan konon ceritanya 80% kaum milenial itu tidurnya nggak lagi dengan bantal, Pak Coki, tapi dengan handphone di sampingnya. Oke. Sebelum tidur handphone, sesudah bangun dia buka Yes. handphone, Yes. kan gitu ya. Yes, yes. Artinya komunikasi banyak dilakukan kaum milenial melalui teknologi, ya. Jadi ketika kita nanti ingin mengarahkan atau mengaitkan dia dengan sebuah pekerjaan atau industri, ya tentunya yang berbau-bau teknologi itu akan sangat lebih adaptif dan Oke. lebih Mudah. disukai. Oke. Nah, baru ketiga, karakter kemudian anak muda itu pengennya kerja fleksibel dia. Oke. Dia ingin di tempat yang prestis tapi Mhm. fleksibel, Mhm. dan kalau bisa waktunya atau tempatnya dia yang nentuin sendiri. Oke. Kalau dia dipaksa katakanlah jam Harus. segini sampai jam segini Ya. dan kemudian kerjanya begini, mungkin dia agak malas tuh. Oke. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan yang terakhir mungkin terkait masalah kepemimpinan, ya. Kadang-kadang mereka butuh pemimpin yang bukan mendikte tapi yang mengarahkan dan diberikan kebebasan untuk dia menjalankan pekerjaannya. Nah, pertanyaannya, ketemu nggak karakter ini dengan industri asuransi yang sekarang? Oke. Oke. Kalau perusahaan asuransi atau industri asuransi sekarang tidak menawarkan hal-hal yang menjadi preferensinya kaum milenial, saya pikir mereka nggak akan tertarik untuk masuk ke dunia industri asuransi. Asuransi. Itu yang kita harus lihat, Pak Coki. Oke. Tapi kalau kalangan pelaku usaha ataupun Industri perusahaan asuransi. industri asuransi mau kemudian berubah, dan saya pikir ini menjadi sebuah tuntutan zaman, ya. Saya pikir peluang untuk menarik anak muda untuk bekerja di industri asuransi itu sangat terbuka lebar. Kenapa? Karena satu, selain dari prinsip bisnisnya, karena prinsip bisnis asuransi ini kan sifatnya kan menurut saya, ya Pak Coki, ini kan sebuah smart contract, ya. Oke. Jadi istilahnya ketika ada satu pihak, apakah itu tertanggung, ingin katakanlah memberikan sejumlah premi kepada penanggung dengan harapan apabila ada satu kondisi yang tidak dia harapkan, si penanggungnya akan memberikan ganti rugi, dan itu kemudian dimasukkan dalam sebuah kontrak, Oke. polis, Ya. gitu ya Pak. Ya, ya. Nah, ini kan dimensinya bisa berkembang sangat luas. Iya, Ya. iya. Tidak melulu bicaranya kontrak, katakanlah rumah, properti, kebakaran, gitu ya. Betul. Tidak melulu ceritanya kendaraan, gitu. Iya, betul. Tapi dimensinya di era yang sekarang ini, di tempat anak-anak ini Iya. bisa banyak variasi Ya. yang kemudian bisa istilahnya peer-to-peer kontrak. Artinya kesepakatan antara pihak dengan pihak. Apakah satu pihak dengan sebuah komunitas, Ya, apakah ya, ya. satu pihak dengan sebuah individu, Ya, ya. ya, ya. Kalau kita lihat fenomena sekarang, ya saya lihat ada beberapa kejadian di kalangan beberapa komunitas seperti komunitas sepeda. Mereka tuh mau tuh ya kumpul ada 50 orang, kemudian masing-masing ngumpulin duit 100.000, ya 100.000 kali 50, terkumpul lah katakanlah 50 juta misalkan, ya. Ya. Lalu kemudian kalau ada kecelakaan atau ada musibah, lalu nanti dari dana itu dipakai, gitu ya. dipul untuk Oke. digantikan ya dengan ketentuan-ketentuan yang sifatnya tergantung kesepakatan komunitas tersebut. Ya, ya. Dan ini kan bisa berkembang, Betul, ya. betul. Kurang lebih gitu. Nah, Oke. model-model seperti ini akan banyak dinamikanya di dalam komunitas anak-anak muda. Muda, ya. Nggak lagi cuma komunitas sepeda, komunitas yang lain yang diperjanjikan atau yang insut ataupun objek yang mau disepakati sebagai istilahnya
perjanjiannya juga bisa berbeda, bisa yang sifatnya aset, ada yang bisa sifatnya intangible aset dan lain segala macam. Nah, saya pikir dunia industri asuransi akan berkembang sedemikian rupa. Kurang lebih gitu Pak Coki. Jadi tadi Bapak sebut ada istilah smart contract gitu ya. Kemudian ternyata kita nggak bicara melulu asuransi properti, mobil gitu ya. Menyadari bahwa milenial ini aktivitasnya banyak banget. Betul. Yang kemudian juga dari sisi bisnis barangkali dulu kita mungkin bicara bisnis harus bikin pabrik sebagaimana manufacture gitu. Tetapi sekarang bisnis juga bisa home industry gitu Pak ya? Bisa. Nah, itu dilaksanakan atau dilakukan dengan online system dan Betul. sebagainya. Apakah yang Bapak maksud dengan smart contract itu berarti asuransi harus bisa mengadopsi kebutuhan-kebutuhan kecil yang seperti itu Pak? Betul Pak Coki. Oh, oke. Betul Pak Coki. Karena sekarang needs market atau kebutuhan proteksi terhadap sebuah usaha berkembang. Oke. Ya. Jadi kalau dulu bicaranya asuransi konvensional, Ya. saya mau jualan di rumah, lalu tempat usaha saya asuransikan Ya. supaya kalau ada terjadi kebakaran ada misalnya. yang ganti. Ya. Sekarang mereka jualannya nggak di rumah, Oke. jualannya di toko online. Online di Iya. itu ya, Maya gitu ya. Maya Pak? di toko Oke. online. Lalu kemudian apa yang mau di cover? Kebakaran tokonya di Oke. online kan nggak mungkin terjadi Oke. kebakaran. Oke. Tapi mungkin kalau terjadi misalkan karena serangan virus, gitu ya. Lalu karena kemudian terjadi istilahnya koneksi internetnya putus, kan gitu ya. Ya. Lalu kemudian deliverynya yang kemudian nggak nyampe. Atau kalau yang sekarang sering terjadi, kita mesen baju, udah lihat gambarnya bagus, harganya bagus, ukurannya sampai di tangan ternyata berbeda nih, warnanya nggak sesuai secara dengan yang ada di gambarnya. Oke. Nah, itu seperti apa tuh? Ada kemungkinan komplain ya, Pak, ya? komplain Ada kan? ya, Pak. Apakah kemudian mau ada kesepakatan antara si seller dengan si pembeli untuk kemudian apabila delivery-nya nggak cocok Dan akan itu di cover, dijamin asuransi. dijamin asuransi. Ah, oke, Nah, itu menarik. Itu Dan dinamika yang Bapak maksud, dinamika, ya? iya. Oke, ya jadi Gitu Pak Coki. jadi buat asuransi merupakan tantangan yang Tantangan. harus inovatif terus menerus ya Pak. ya? Dan dikaitkan dengan pertanyaan Pak Coki tadi, menurut saya ini kaum milenial akan sangat ter-challenge di sini. Oke. Karena mereka merasa ada sebuah tantangan karena salah satu karakter orang milenial itu kepengennya dia mendapatkan hal-hal yang baru. Oke. Jadi akan banyak belajar, ya, kemudian akan coba memahami industri asuransi ini secara lebih utuh, ya, dan kemudian mungkin melakukan terobosan-terobosan atau pengembangan produk-produk apa yang memang akan hadir sesuai dengan dinamika pertumbuhan teknologi, khususnya di era digital Pak Coki. Baik. Menarik Pak. Nah, kemudian kita pindah sedikit. Kalau memang ada demand in the future seperti itu dari generasi yang baru katakanlah, dan satu sisi banyak perusahaan asuransi yang secara konvensional sudah mapan di industri-industri yang konvensional. Apakah Bapak melihat ada kesiapan dari industri asuransi kita, atau barangkali Aspan sendiri Bapak bisa ceritakan contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh Aspan dalam rangka adaptasi itu Pak? Baik, saya pikir ada dua hal. Oke. Satu adalah memang Indonesia ini beruntung karena secara sumber daya banyak, kita secara demografi itu memiliki umur-umur milenial. Oke. Jadi jumlah penduduk kita lebih banyak yang milenial. Jadi istilahnya ada keuntungan demografis di sini yang kemudian mengakibatkan penetrasi teknologi di Indonesia ini cukup besar. Baik secara penggunaan internet data, baik secara penggunaan ponsel, baik juga secara kalau kita lihat banyaknya bermunculan startup ataupun pengusaha-pengusaha milenial yang bergerak di bidang e-commerce, digital. Pengusahanya milenial, pengusaha milenial dan segala macam. Ya, jadi bahwa ada keuntungan secara komparatif di situ. Yang kedua, bahwa memang mau tidak mau konsumennya juga akan milenial, pengambilan keputusannya juga akan milenial, maka industri asuransi juga harus berani untuk
berbenah, Oke. ya. Oke. Berbenah untuk kemudian menggunakan teknologi sebagai dasar kegiatan usahanya, baik dari sisi proses akseptasi Ya. maupun juga pembayaran klaim maupun juga dari sisi processing bisnisnya. Dan saya pikir Aspan sudah saatnya untuk kemudian memiliki satu visi misi ataupun platform ya untuk pengembangan digital dalam konteks bisnis asuransi. Dan beruntungnya di Aspan sendiri banyak tenaga-tenaga kerjanya itu yang memang milenial, sehingga kemudian memudahkan untuk katakanlah manajemen untuk melakukan sebuah transformasi di Aspan untuk mulai fokus bagaimana kemudian meng-create produk-produk asuransi berbasis digital, menjual produk tersebut secara digital, dan kemudian memanfaatkan para SDM yang ada ini untuk kemudian menjadi penggerak di dalam penetrasi market di sektor asuransi yang khususnya berbasis digital. Gitu Pak Coki. Mungkin Bapak bisa sebutin contoh-contoh yang sudah kita punya, Pak, yang Aspan punya dalam konteks itu. Baik, saya pikir Aspan sendiri sudah memprovide beberapa aplikasi berbasis website maupun aplikasi berbasis apps ya melalui handphone yang kita sebut dengan Aspan Digi. Jadi di Aspan Digi itu teman-teman di cabang ya maupun mitra kita sudah mulai kita introduce untuk melakukan akseptasi di simple risk ya, katakanlah di properti maupun kendaraan bermotor, kemudian PA, marine cargo dan bonding. Kita udah bisa fasilitasi dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Jadi tinggal masuk ke websitenya Aspan, kemudian tinggal mengisi data-data dan kemudian selanjutnya pembayarannya transfer langsung ke rekening yang sudah ditentukan melalui virtual account, dan nantinya kemudian polis bisa diterbitkan dan langsung diterima oleh si nasabah ke emailnya masing-masing ataupun ke WA-nya masing-masing. Saya pikir itu terobosan yang mungkin akan jadi salah satu tren yang akan terjadi di Aspan untuk mensupport pengembangan industri asuransi secara nasional. Dan ini baru tahap awal dan akan terus dikembangkan untuk jenis-jenis produk lain, Pak? Ya, saya pikir ini tahap awal dan kita akan kembangkan, dan memang kita juga sudah membentuk satu semacam unit khusus ya, unit khusus yang memang akan bergerak di dalam penetrasi di sektor digital tersebut. Jadi kita akan coba saluran pemasaran distribution channelnya, apakah itu melalui Facebook, Instagram, gitu ya, YouTube dan segala macam. Nanti produk Aspan akan muncul di influencer-influencer, ya. Kita akan coba bekerja sama, baik itu dengan e-commerce ataupun dengan beberapa perusahaan transportasi dan segala macam. Tapi fokus kita mungkin ya para pedagang-pedagang atau reseller-reseller online. Yang sekarang banyak tuh, Pak. Yang sekarang ini banyak bertaburan di. Bapak kemarin saya perhatikan menjelang Idul Fitri itu, Pak, wah macam-macam tuh, Pak. Macam-macam. Ya, contoh kita sedang menjajaki misalkan dengan produsen helm. Sehingga kemudian dia jual helm, siapa yang beli helmnya ketika terjadi kecelakaan akan di cover. Kan gitu. Misalkan helmnya ternyata nggak kuat, pecah gitu ya. Itu juga salah satu potensi bisnis yang memang kecil tapi that's beauty lah ya. Menarik. Ada demand di sana. Ada demandnya. Dan kalau demandnya kecil itu jumlahnya banyak kan juga lumayan, Pak. Apalagi dengan teknologi itu ya, Pak. Betul, gitu Pak. Menarik. Jadi ada semacam swift mindset dan kemudian preparationnya itu dilakukan Aspan ya, Pak, ya. Dengan Aspan Digi, kemudian dengan produk-produknya yang sudah jalan, dan marketnya pun sudah dijuju, sudah disasar dengan baik oleh Aspan. Betul. Ini persiapan yang dalam rangka perubahan landscape produk-produk itu, Pak, ya. Nah, ada kemudian, Pak, berlanjut kepada sebuah kondisi di mana industri kita saat ini masih mayoritas lah kira-kira dari sisi pembayaran klaimnya, Pak, pembayaran klaimnya. Kemudian klaim ini biasanya diproses oleh asuransi dengan penuh ketelitian.
terus kemudian ada minta berbagai data, ya, ada assessment disebutnya. Nah, apakah ini kondisi ini masih cocok dengan demandnya milenial yang di muka tadi Bapak sampaikan? Transparansi sudah gampang, assessment mitigasi sudah tersedia di mana-mana informasinya. Terus yang terakhir trust and speed, Pak. Bagaimana nanti filosofi klaimnya Pak ke depan? Baik, Kira-kira Pak. saya pikir nowadays ya, kendala kenapa asuransi nggak berkembang. Oke. Ya. Oke. Pertama, satu, seringkali industri asuransi itu kesulitan di dalam menangani big data. Oke. Karena terlalu banyaknya data-data tertanggung yang tidak tervalidasi dengan baik, sehingga kemudian sulit perusahaan asuransi untuk bisa menentukan profile risk dari sebuah tertanggung. Karena banyak regulasi-regulasi yang menghambat ketika terjadi klaim-klaim yang sifatnya fraud, atau klaim-klaim yang kemudian sifatnya datanya itu nggak bisa di-share ke seluruh industri asuransi. Jadi asuransi keep sendiri masing-masing data-data kliennya yang klaim, sehingga akhirnya kita nggak bisa memvalidasi orang ini risikonya tinggi, perusahaan ini risikonya tinggi atau tidak. Itu yang pertama, Pak Coki. Yang kedua, bahwa pertumbuhan kita ini terbatas di sisi industri asuransi, Pak Coki, karena regulasi juga terlalu complicated. Ya. Banyak sekali, apalagi kalau udah bicaranya KYC, know your customer, ya. Perlu tahu sumber dananya dari sini. Nah, ini nggak bisa industri asuransi sekarang ini memitigasi risiko itu, ya. Sehingga yang terjadi adalah perlu perusahaan asuransi meneliti lebih jelas setelah terjadi klaim, dan itu akhirnya membutuhkan verifikasi dokumen, validasi dokumen yang sifatnya akhirnya ada sebuah ketidakpastian buat tertanggung dan lama prosesnya, apakah dia claimable atau nggak claimable. Dan di sini ada unsur, ya, kadang-kadang ada titik lemah di mana tertanggung menjadi dilemahkan, ya. Perusahaan asuransi menjadi begitu dominan ya, gitu ya. Karena banyak wording policy itu yang kadang-kadang tidak diketahui secara transparan oleh tertanggung, kurang lebih gitu, Pak Coki. Nah, hal-hal ini yang mengakibatkan industri asuransi baik secara internasional maupun nasional kita nggak bisa berkembang. Jadi kehilangan unsur trustnya, kehilangan unsur yang tadi dibilang Pak Coki adalah speed terhadap proses klaim, karena terlalu banyaknya administrasi yang harus dipersiapkan, dan ini membuat ke depan kalau industri asuransi nggak berubah, ini akan ditinggalkan oleh kaum milenial. Kurang lebih gitu, Pak Coki. Baik. Jadi artinya regulasi sudah benar, regulasi sudah menjaga mitigasi dan lain-lain ya Pak. Cuma mungkin behave dan demand dari kaum yang sekarang, kaum muda gitu ya, kita lihat dari cara bertransaksi mereka sekarang sudah berubah, sehingga asuransi justru yang harus merubah filosofinya tanpa mengignore dari regulasi-regulasi yang ada gitu. Jadi bentuk pelayanannya maksud Bapak harus berubah gitu ya Pak ya? Iya, saya pikir sebagai contoh misalkan gini Pak Coki, bahwa kayak sekarang apa yang dilakukan oleh Aspan misalkan, ya. Ketika kemudian menutup sebuah asuransi kendaraan bermotor, ya, cukup tertanggung melakukan meng-entry ya, data isiannya, kemudian melakukan foto, ya, foto bagian samping kiri, kanan, depan, dan segala macam, dan selanjutnya nggak perlu lagi ada surveyor untuk ke sana, dan kemudian akan terbit polisnya. Kurang lebih gitu ya, disederhanakan. Lalu tentu resikonya menjadi tinggi ketika ada unsur fraud, ketika nanti klaim atau pemalsuan terkait data, terkait foto, terkait lokasi, jenis mobil, segala macam, karena kan self-insert ceritanya ini, ya.
Nah tentunya kan harus ada tools teknologi yang memitigasi risiko-risiko tersebut. Oke. Bagaimana supaya kesesuaian antara pemilik, katakanlah IKTP-nya si pemilik mobil, STNK-nya si mobil itu verified asli misalkan. Nah ini kan ada teknologi face recognition. Jadi istilahnya ketika dia foto ada ditaruh di sini KTP-nya, maka wajahnya dia itu bisa kita link ke Dukcapil, database-nya pendudukan Dukcapil, dan kalau kita validasi ternyata orangnya benar, pemilik KTP itu sesuai dengan wajahnya, sehingga kita bisa memastikan bahwa orang ini real. Ketika terjadi klaim, orang yang bersangkutan ini yang layak menerima klaim tersebut, ganti ruginya, asas fairness-nya bisa dijaga, privacy-nya bisa dijaga, dan kemudian kecepatan terhadap administrasi pembayaran klaimnya bisa fairness itu dapat lah ya. Dapat. Jadi dengan teknologi itu semua yang diharapkan oleh nasabah, khususnya yang generasi ke depan itu transparansinya dapat, speednya dapat, fairnessnya dapat gitu Pak ya. Betul. Asuransi hanya perlu mengadaptasi dengan teknologi. Betul. Oke. Nah sejauh ini dari industri kita kira-kira atau Aspan pada khususnya Pak sudah menyiapkan itu semua saya yakin. Lalu kemudian bagaimana dengan populasi yang ada di Aspan yang kita sebut banyak milenialnya Pak, masih banyak kaum mudanya mempersiapkan dirinya untuk adaptasi dengan produk-produk seperti itu. Apa yang Bapak harapkan dari para milenial Aspan ini? Baik, saya pikir Aspan beruntung Pak Coki punya SDM yang milenial, hampir lebih dari 50% kaum milenial, yang umurnya ada yang 25 sampai 30, 35 dan itu cukup banyak. Dan kemudian kita juga sudah melakukan berbagai pendekatan untuk meng-approach supaya bisa memotivasi atau kemudian mengarahkan mereka untuk bisa jadi booster, jadi driver untuk mempercepat transformasi digitalisasi bisnis asuransi di Aspan. Banyak hal yang sudah kita lakukan, ya. Kita mulai mengintroduce bagaimana koordinasi meeting dengan menggunakan Zoom meeting, aplikasi Zoom meeting. Itu dilakukan teknologi juga. Satu minggu sekali, mereka bisa saling berkomunikasi. Kemudian kita selain sudah memiliki aplikasi yang tadi saya sebutkan, Aspan Simple Risk, Digi, Aspan Digi, dan kita juga menggalang supaya grup milenial ini memiliki satu komunitas yang bisa merangsang kebersamaan ataupun aktualisasi ekspresi mereka untuk menyenangi kenyamanan dia bekerja di Aspan. Yang Pak Coki perlu ingat, kaum milenial ini kadang-kadang nggak melulu bicara tentang salary. Memang high salary demanding, tapi kadang-kadang kenyamanan bekerja itu menjadi lebih, preferensinya lebih tinggi. Sehingga kita coba membangun komunitas-komunitas di kalangan milenial Aspan. Ada komunitas bikers, ada komunitas untuk lari, ada juga komunitas untuk para penggemar English Premier League, game yang game soccer. Itu juga ternyata peminatnya besar. Nah memang waktu itu ulang tahun Aspan, kita tadinya mau melakukan sebuah kegiatan yaitu pertandingan futsal indoor, dan juga pertandingan dengan menggunakan game. Ya hanya karena ada isu pandemik kemudian nggak jadi. Gitu. Tapi itulah media-media dan fasilitas yang diinisiatif oleh perusahaan untuk mengakselerate. Dan itu e-sport itu jadi sebuah antusiasme tinggi sekali tuh. Ternyata ya rata-rata penggemar e-sport semua. Gitu Pak Coki. Baik. Kemudian mungkin kita beralih sedikit Pak ke visi misi. Aspan ini kan tahun ini adalah 29 tahun usianya, bukan lagi anak kemarin sore, bukan lagi remaja yang masih cari jati diri. 29 tahun kalau analoginya manusia, dia sudah mempunyai tanggung jawab yang besar, punya cita-cita meningkatkan kesejahteraan dan lain-lain.
Kemudian Aspan ini juga punya cabang ya Pak ya, Ya. demikian banyak, kurang lebih ada 24 cabang. Di situ kita punya stakeholder di masing-masing. Nah, apa yang Bapak harapkan dari ulang tahun momen ini yang ke-29 terhadap visi misi Aspan ke depan? Mungkin bagian-bagian tadi sudah Bapak sebutkan dalam era digital dan lain-lain. Tapi ada yang lebih penajaman lagi barangkali yang perlu kita ketahui bersama-sama Pak, khususnya peta bisnis kita dan cabang-cabang kita yang ada se-Indonesia itu, supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa Aspan bukan hanya ada di Jakarta, tapi Aspan ada di hampir seluruh provinsi Indonesia, kurang lebih 24. Kita punya offices yang siap membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan proteksi asuransi, juga sekaligus kita melakukan yang namanya edukasi dan literasi. Nah, mungkin konteks 29 tahun kita Pak, ada di sana, harapan Bapak, visi misi Bapak seperti apa Pak? Baik, jadi saya pikir saya kepengen Aspan dikenal keren dan prestis. Oke, keren dan Jadi, prestis. Keren dan prestis. Jadi Aspan keren, Aspan prestis. Oke, seperti apa tuh Pak? Keren atau prestis itu nggak melulu bicaranya sesuatu yang wah, yang Oke. mewah. Oke. Tapi ya keren, prestis ya, prestis. Nah, misalkan kayak kita gini kan melakukan podcast, Mhm. ya kita melakukan satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengikuti selera tren digital sekarang, Iya. anak muda sekarang, Iya, milenial adaptasi sekarang, ya, Pak, ya. beradaptasi itu kan Oke. keren. Ya, Itu ya. Pak Coki. Oke. Yang kedua, ketika kemudian Aspan bisa berjualan di era internet, Oke. ya, Oke. menggunakan aplikasi, menggunakan akseptasi secara digital, Mhm. itu keren, Ya. ya, dan prestis, Ya. ya. Karena memang lagi dunianya dunia Mhm. digital. Mhm. Mhm. Kita nggak lagi nyetak polis, bawa polis, pakai Yeah, map yeah, segala yeah. macam, Oke, kirim oke. fax dan segala macam, itu udah kita mulai tinggalkan. Yeah, Ya. yeah, Sekarang kalau ngirim polisnya, begitu akseptasi, pencet, bayar, ada bukti bayar, Oke. langsung dikirim ke emailnya atau Oke. bisa langsung ke WA-nya dia. Oke. Jadi dia langsung bisa baca, oh ini polis gua. Oke. Gitu. Oke. Itu Transformasi menjadi digital ya, Jadi Pak, ya? digital, itu keren, Oke, keren. ya, keren. Oke. Dan saya pikir tidak semua perusahaan bisa melakukan itu Dalam waktu cepat. dalam waktu cepat. Oke. Dan saya pikir Aspan sudah on the track dengan hal-hal Mhm. tersebut. Mhm. Kemudian ketika teman-teman di cabang mulai menghidupkan media sosialnya, Oke. aktivitas cabang ya ditaruh, Ya. diupload di dalam Instagram mereka, Ya. Facebook mereka, Oke. ya, YouTube mereka, Oke. dan itu keren. Keren ya Pak ya? Kak, Oke. ini dari berbagai survei menurut kaum milenial itu keren. Oke. Jadi ya. Memang karyawan- zamannya harus gitu memang ya, Pak? zamannya. Dan Oke. kalau ditanya karyawan-karyawan Aspan yang milenial, Iya. jawabannya apa? Ya keren. Keren. Kira-kira gitu. Oke. Ya. Jadi Mudah-mudahan dengan keren dan prestis itu, Nah, kemudian membuat kalangan milenial tertarik untuk tahu tentang asuransi Aspan. Aspa. Dan at the end akan kemudian mempercayakan Kebutuhan risikonya, proteksinya. kebutuhan proteksinya kepada Aspan. Asuransi Aspa. Kira-kira gitu, Oke, Pak Coki. baik, ya. Dan itu akan terus dikembangkan atau seperti apa Pak rencana step by stepnya mungkin barangkali yang sudah ada di rencana Bapak sebagai Baik. CEO Aspan? Saya pikir yang pertama kita masih transisi. Oke. Kita akan seperti yang saya jelaskan tadi, kita sudah mencoba untuk membuat satu produk berplatform digital. Digital ya. Oke. Yang kedua kita akan mengedukasi dan membentuk satu unit khusus Baik. untuk melakukan pemasaran Iya. melalui distribution channel digital, Oke. baik dia YouTube, Instagram. Jadi ada unit fokus ya Pak? Ada unit fokus Oke. untuk melakukan hal itu. Oke. Dan kemudian sebenarnya cita-cita saya yang sebenarnya ingin membuat quantum leap di Aspan. Oke. Nah, ini quantum leap ya. Quantum leap. Oke. Quantum leap di Aspan. Ah. Saya membayangkan ada sebuah teknologi saat ini yang betul-betul bisa mendorong asuransi Aspan itu bisa melejit ya, dan bahkan bisa menjadi nomor satu di Indonesia menurut Oke. saya ya, bahkan Oke. bisa bermain di regional. Oke. Yaitu ketika kita mampu beradaptasi dengan teknologi blockchain for insurance. Oke. Nah, apalagi tuh Pak? Blockchain insurance itu seperti apa yang
Baik Pak Coki. Jadi kalau blockchain insurance itu ini adalah sebuah aplikasi bisnis asuransi yang kemudian seluruh pencatatannya didasarkan kepada prinsip-prinsip kerja blockchain. Yang sifatnya mereka kayak semacam data itu bisa diredistribusi, jadi didistribute ke seluruh katakanlah komputer pengguna internet, jadi datanya tidak terpusat, tapi terdistribut di seluruh jaringan. Ya. Kemudian dengan blockchain tersebut semua transaksi dicatat, per transaksi itu tercatat, sehingga tidak ada transaksi yang kemudian bisa dihapus atau kemudian bisa dimodifikasi. Ya. Jadi unsur trusty-nya dapat, unsur fairness-nya dapat karena terbuka yang bisa diakses gitu. Dan kemudian orang bisa mengakses, ya, mengakses data itu yang istilahnya kalau Pak Coki tahu, misalkan saya beli produk katakanlah asuransi kebakaran Aspan, kemudian Pak Coki bisa menghitung berapa premi asuransi yang masuk di asuransi propertinya Aspan, berapa orang yang ada yang membeli premi tersebut, berapa kemudian dana yang terkumpul di situ, lalu berapa yang direaskan, lalu berapa cadangan klaimnya, dan itu semuanya bisa diakses oleh para peserta atau masyarakat umum atau tentunya nasabah. Dan itu akan menjadi satu pilihan yang sangat fair, dan menurut saya ini akan jadi terobosan besar, dan ini akan menjadi preferensi untuk kalangan milenial yang notabene 5-10 tahun ke depan akan menjadi salah satu, tentu akan jadi pengambil keputusan dalam penempatan semua risiko-risiko baik itu pribadi maupun perusahaan mereka. Dan saya pikir teknologi blockchain ini adalah teknologi yang teranyar, terkini, yang kemudian bisa Aspan masuk menuju quantum leap. Jadi kita nggak ketinggalan teknologi. Kalau saya ibaratkan teknologi blockchain ini kira-kira ketika Bill Gates pertama kali mengenalkan Microsoft pada saat umur internet baru 5 tahun, lebih gitu Pak Coki. Terus kemudian teknologi blockchain ini ya umurnya juga baru nggak sampai 10 tahun, baru tahun 2008 ditemukan. Dan artinya ada satu potensi besar kalau Aspan kemudian bisa inline dengan teknologi ini. Saya pikir trusty akan diperoleh dari para tekanan kita, tertanggung kita, kemudian persoalan masalah jaminan kelancaran klaim akan lebih safety, ya, lebih fair, dan itu semua sebenarnya unsur-unsur yang mendasari berkembangnya sebuah industri asuransi. Dan kalau Aspan ada di sana, saya pikir Aspan akan itu medianya quantum leap gitu Pak ya. Betul Pak Coki. Jadi semua nyambung nih Pak. Kalau Bapak menceritakan bagaimana bisnis yang konvensional, kemudian juga ada behave yang berbeda antara milenial dengan generasi sebelumnya. Kemudian prinsip yang tadi Bapak sampaikan kepada kita semua adalah satu, trust, dua, transparansi gitu ya. Kemudian yang ketiga fairness gitu ya dalam berbisnis ke depan, dan itulah yang diminta oleh kaum milenial gitu ya. Dan itulah sebenarnya syarat industri asuransi Pak Coki. Dan harus diadaptasi oleh asuransi seperti itu Pak ya. Terakhir adalah Bapak mengatakan blockchain salah satu media untuk menjalankan itu semua agar apa yang Bapak sampaikan end goal-nya bisa kecapai. Dan kemudian kalau Aspan bisa beradaptasi dengan segala kebutuhan ke depan melalui blockchain itu, maka Bapak yakin akan terjadi quantum leap gitu? Sangat yakin Pak Coki. Sangat yakin. Dan persoalannya kadang-kadang kita suka mental blocking Pak. Mental blocking. Kita buat siapa Pak kira-kira ini? Hampir seluruh generasi itu punya mental blocking. Ya. Kita nggak sadar kalau hari ini yang namanya Tesla itu udah ngirim mobil ke luar angkasa Pak Coki. Kita nggak sadar kalau di Jerman atau di beberapa negara di Amerika dan di Eropa teknologi blockchain ini udah dipakai. Tentunya. Dan kemudian sama ketika
dulu teknologi ya share riding, ya saya Share sebut riding, nama oke. ya kayak Uber Ya, gitu ya, 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 itu share segala riding macam, apa ya, macam-macam yang tuh. tiba-tiba Mhm. hanya dalam tempo berapa tahun jadi raksasa, Oke. ya. Oke. Jadi bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan konvensional Mhm. yang kemudian sudah punya banyak mobil, banyak Ya, kendaraan, tiba-tiba namanya ini dikenal. cuma sebuah aplikasi, Mhm. dia nggak punya mobilnya, Mhm. tapi income-nya Mhm. besar. Mhm. Kurang lebih itu Pak Cok. Oke. Nah, hal-hal ini menurut saya yang akan terjadi, perubahan-perubahan yang secara eksponensial, Mhm. ya, yang saya bilang quantum leap tadi. Mhm. Kalau kita nggak berbenah, tiba-tiba saja di sekitar kita muncul perusahaan-perusahaan asuransi berbasis blockchain yang Dan- kemudian bisa mengambil pangsa pasar Kita. industri nasional. Industri nasional. Jadi kalau kita nggak berbenah, Aspan khususnya sebagai salah satu perusahaan asuransi lokal, ya, Mhm. ya tidak akan jadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke. Dan menurut saya ini kesempatan buat kita, karena anak-anak muda kita nggak kalah kok kemampuan teknologinya dibandingkan anak-anak muda di Jerman, di Ya. Amerika, Ya. dan segala macam. Ya. Dan menurut saya this is the time for Indonesia untuk bangkit dan menjadi panglima di dunia teknologi, di dunia ini. Itu Pak Coki, Baik. khususnya di industri asuransi. Asuransi Pak ya, dengan berbagai perkembangan, dan Ya. saya setuju dengan Bapak bahwa kita sama sebetulnya dengan yang ada yang di luar sana. Betul. Karena akses sudah sama ya Pak. Betul. Ya? Kemudian fasilitas sudah sama. Iya. Gitu. Jadi kalau semua ini sudah sama, fasilitas, prasarana, bahkan knowledge-nya pun mungkin sudah di-sharing dari Iya. sumber-sumbernya di Amerika, di Eropa lain. Mhm. Nah, kira-kira apa pesan Bapak buat kaum milenial dengan sarana yang sudah ada? Apa yang harus ditingkatkan oleh generasi muda dalam konteks menyongsong era seperti ini untuk industri asuransi, Pak? Ya. Saya pikir terus belajar, Oke. meningkatkan kapasitas. Mhm. Kalau orang bilang sky is the limit, tapi dalam dunia teknologi there is no impossible, Oke. ya. Semua bisa difasilitasi dengan teknologi. Ya. Ya. Banyak istilah-istilah asing buat saya. Mhm. Ada yang namanya artificial Intelligence, intelligence, oke. Internet of Things, Mhm. ya. Apa tadi? Apa istilahnya? Blockchain, ya. Ya. Dan insurtech dan segala macam. Saya pikir itu semua akan memudahkan orang untuk melakukan sebuah kegiatan usaha, Oke. kegiatan bisnis, atau Oke. menjalani hidup. Ya. Jadi ketika kita tidak mau belajar, ya, untuk kemudian mengequip diri kita, kapasitas kita, khususnya teman-teman milenial, ya, saya pikir kita akan jadi kaum milenial yang konsumerisme, Terus, Ya. gitu ya. yang Jadi kemudian objek, akan gitu jadi aja. objek konsumerisme, Oke. tidak jadi objek pelaku usaha. Pelaku usaha. Tapi saya pikir dengan dinamika teknologi yang sekarang, Mhm. anak-anak muda Indonesia, dari survei yang saya baca, Mhm. itu banyak juga yang lebih prefer untuk menjadi entrepreneur baru. Oke. Saya pikir Oke. ketika banyak startup Ya. yang kemudian digandrungi oleh beberapa bagian dari kaum milenial kita, Ya. itu akan menjadi lokomotif Oke. yang kemudian bisa membawa revolusi yang lebih baik, Oke. ya, revolusi internet khususnya di dalam aspek kegiatan berbangsa di Indonesia maupun berusaha. Gitu Pak Cok. Baik. Menarik semua, pemirsa, rekan-rekan semua. Cukup panjang kita berdiskusi, ngobrol dengan Pak Febri Wibawa Parsha, CEO Asuransi Aspan. Di muka kita sudah katakan bahwa beliau sesungguhnya bukan fieldnya di asuransi, tetapi sudah demikian panjang lebar beliau menguraikan visi, misi, dan pandangannya tentang industri asuransi. Khususnya, lebih khusus begitu, buat generasi muda. Bagaimana kita ke depan beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan perubahan-perubahan demand daripada proteksi asuransi. Dulu asuransi kita kenal hanya properti dan sejenisnya yang berbentuk tangible. Tetapi sekarang dengan perkembangan industri usaha, ya, salah satunya kita lihat adanya banyak home industry, kemudian juga ada E-commerce,
e-commerce yang lain yang dijembatani di dalam sebuah marketplace. Bahkan tadi beliau Pak Febri Wibawa Parsha mengatakan kita bisa saja direct langsung dengan pengusahanya, saling bersinergi untuk memberikan proteksi. Jadi kita semua di-challenge untuk itu. Asuransi bukan sekedar proteksi, tapi asuransi juga merupakan seni. Bagaimana kita membuat smart contract itu tadi ya Pak ya, dengan fasilitas yang ada, dengan pengetahuan yang ada di digital media dan seterusnya. Maka kita semua, terutama generasi muda, di-challenge untuk terus meningkatkan pengetahuan ya Pak ya. Pengetahuan itu tidak terbatas dari sisi asuransi saja, tapi juga pengetahuan dari sisi digital, komersial, digital matters seperti itu. Yang kita semua yakin, Pak Febri yakin, kita semua yakin, generasi muda Indonesia pasti bisa. Ya, Aspan juga akan melakukan hal yang sama untuk melayani seluruh nasabahnya. Dan insya Allah kita bisa melakukan sesuatu yang bersifat quantum leap. Demikian kira-kira dari kami, ngobrol-ngobrol kami dengan Pak Febri. Terima kasih Pak, semua sudah Terima kasih Pak Jogi. visi-misi kita bisa jalankan. Terima kasih Pak, sukses buat Aspan. Sukses. Terima kasih.